Memang kita kan memang tidak air sini. Iya. Makanya pemerintah untuk mengeluarkan itu. Dan itu mungkin dia lempar ke sini, Pak. Begitu kan? Ya, memang di sini berapa tiada. lama tiada air? Puluhan tahun, Pak. Oh, puluhan tahun. Puluhan tahun sudah. Kalau sekarang sudah ada, Pak? Dia sudah. Sudah. Ya. Jangan diresmikan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Dengan senantiasa memanjatkan kehadiran kasih syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari tahun 2016, acara audiensi Bupati Donggala bersama masyarakat Kecamatan Banawa dalam rangka atau desalinasi di Dusun Peluru, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tahun anggaran 2015 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keberkahan acara pada siang hari ini, marilah kita aminkan bersama pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Imam Masjid Nurul Haq Kelurahan Ganti dan Hamati. Silakan. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعافي المخلوقات مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم عظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الهوال في جميع الحاجات وتطهر جميع الشيئات وترفعنا عندك درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات كل حياة وبدل الممات إنك يا الله قريب مجيب دعاء قضي الحاجة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وعافية في العلم بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمنا علينا سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Bapeda Kabupaten Donggala dengan hormat Bapak Insinyur Ibrahim Dragel MPC. Yang mewakili, yang saya hormati mitra pemerintah daerah Bapak Dr. Bang PT Bang Sultan yang sempat hadir bersama kita pada hari ini. Yang sama saya hormati rekan-rekan pejabat, kepala dinas, badan, kantor, dan beberapa kegiatan pembangunan fisik baik yang ada di Kelurahan Ganti maupun kelurahan lain di Kecamatan Banawa dengan total Rp6.087.078.027 Kemudian yang kedua adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan. Alhamdulillah, selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati mewakili Pak Kapolres, Pak Gunawan pada hari ini. Yang saya hormati pada kesempatan ini ada Pak Insinyur Gosal, Kepala Asisten Pemerintah, Asisten Pembangunan dan Ekonomi. Kemudian Pak Aziz, staf ahli Bupati Bidang Pembangunan, Direktur Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Daerah, Pak Muhammad Sadiq. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, berikut Ketua Kepala Bapeda Kabupaten Donggala yang barusan. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang berdiri di sini, tepuk tangan itu. Yang saya hormati Kepala Badan Perizinan, ya ini Pak Hindran. Yang saya hormati Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, ya Pak Laksana Dia.
Alhamdulillah yang saya hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ibu Insinyur Happy Handayani Ramlinur, makasih. Yang saya hormati Ibu Haja Anita Nurdin Kepala Dinas Kesehatan, ya, makasih. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak Saiful. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Insinyur Bapak Dr. Insinyur Akris. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbang Kabupaten Donggala Pak Taufik. Ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala Pak Budi. Terima kasih. Berikut yang saya hormati Kepala Dinas Perindako Pak Patakali. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Ibu Arita. Yang saya hormati Bapak Kepala Satpol PP. Yang saya hormati mewakili Kepala Dinas Kehutanan, dalam ini Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala Pak Muhammad Iqbal. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Bagian Humas Organisasi Pak Kasprul. Berikut yang saya hormati Sekretaris Inspektorat Pak Nur Hakim. Berikutnya Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala. Nah ini Pak Janggola. Terima kasih. Hampir lengkap ini hadir Bapak Ibu untuk menemui dusun Kulolu ini. Dusunku di Lolu. Nah, gitu. Kemudian ada juga Pak Camat. Mana Pak Camat? Ya, Sekretaris Korpri Partai Donggala ya, Pak Beni. Terima kasih. Ya lagi, saya hormati ibu-ibu Dasawisma, ibu-ibu kelompok pengajian, ibu-ibu PKK, ibu-ibu nelayan, bapak-bapak nelayannya juga, kepala dusun di tempat ini yang dulu di samping saya, kepala dusun Kulolu. Dan lebih khusus lagi adalah para awam media, baik media cetak maupun media elektronik, serta seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada kesempatan ini akhirnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya lupa ada Pak Istighfar. Ya, berdiri Pak Istighfar. Nah, di sana. Makasih. Pak Istighfar, ada Pak Anwar. Ya. Tempat ini sehingga kita berkumpul, bertemu di Dusun Kulolu ini dalam rangka untuk menyaksikan peresmian sekaligus pemanfaatan sarana air bersih yang diambil dari air laut. Jadi kalau dulu air laut tidak bisa diminum, sekarang air laut bisa diminum karena teknologi yang luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak, semua mungkin. Kalau dulu orang mengatakan bisa-bisanya naik ke langit, nah, dulu seperti begitu, sekarang di langit. Bagaimana kita bisa naik di udara dengan pesawat? Semua tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena teknologi, karena ilmu pengetahuan, sehingga semua bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin saya hormati,
Di Kabupaten Donggala ini saya dengan pasangan saya baru 2 tahun 20 hari menjabat. Belum lama. 2 tahun 20 hari itu dari 15 pilar yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda tadi, sudah 13 pilar selesai. Belum sampai 5 tahun sudah selesai 13 pilar. Tinggal 2 pilar yang menjadi tugas dan kewajiban saya. Pilar pertama adalah penguatan kelembagaan yang isinya adalah kalau saya jadi bupati, saya nanti naikkan gaji kepala desa. Tanya seluruh kepala desa itu. Sudah naik gaji. Gaji kepala desa, gaji BPD, gaji kepala dusun, gaji pegawai SARA Imam Bilal Katedoja, gaji orang memandikan jenazah, orang bagali kubur, lembaga adat, guru-guru ngaji, orang yang bakasi nikah, semuanya sudah ada. Itu pilar pertama. Termasuk kendaraan roda 2. Kelurahan itu ada di ibu kota kabupaten. Makanya kadang-kadang orang di ibu kota kabupaten dia tidak tahu apa yang dibangun Kasman ini. Asal ngomong. Itu. Dia tidak tahu apa. Makanya saya mau beritahu hari ini. Itu 64 miliar dana kemarin dan 2016 ini 68 miliar. Semua diturunkan ke desa. Ditambah lagi dengan dana APBN untuk desa sekitar 97 miliar. Besar. Sehingga masyarakat Donggala yang mau maju, yang mau sejahtera, pembangunan yang berkelanjutan, saya mau melanjutkan itu, mau melakukan dengan 10% APBD kita sudah digelontorkan ke desa. Makanya sekarang banyak orang yang ribut tentang pencalonan kepala desa. Bahkan sampai kemarin masih ada bademo. Saya hanya mengatakan tidak usah kalian bademo. Nanti ketahuan kalian bahwa ada keinginan, pulang saja. Tidak usah bademo. Sudah luar biasa itu dana diturunkan di desa. Ucapkan terima kasih, jangan bademo. Saya kasih tahu pulang. Apa yang kalian demo? Nanti kalau tidak pulang dipolitisir orang lagi nanti. Masuk angin lagi nanti, masuk virus. Saya katakan pulang. Petinggi kok. Dengan punan apa itu? Ini dulu saya kasih dulu baru mundur. Dikasih masukin. Saya tidak kasih doi bapak-bapak ibu dulu. Hanya saya titip ini. Ini. Kemudian di belakangnya ini. Dan ini tidak akan pernah terhapus 15 bulan yang disampaikan kepala. Percepatan pelayanan pendidikan yang berbasis kompetensi ini juga sudah dengan program Donggala Kanamavani. Itu sudah dilakukan oleh Pak Kadis Pendidikan ya. Dengan berbagai macam lintas dengan cerdas. Itu mengarah ke sana. Setiap sekolah muridnya sudah sesuai dengan jadwal yang tentukan oleh kurikulum itu. Jam sekian sudah harus sholat bagi yang beragama Islam, agama lain menyesuaikan. Di sekolah itu sudah ada dibangun hampir rata-rata sekolah sudah punya musola. Yang belum punya musola ruangan dibagi, dipakai. Kemudian ada kutum, itu sudah berjalan. Kemudian habis maghrib kembali lagi guru ngaji dengan anak-anaknya. Ini semua ini dalam rangka untuk berkelas. Kenapa? Narkoba, minuman keras, kenakalan anak-anak, itu maksudnya itu. Donggala mencerdas itu. Seperti itu yang kita lakukan. Dan itu semua berjalan di seluruh desa di wilayah Kabupaten Donggala, di semua sekolah, di semua lini SD, SMP, SMA. Kemudian yang berikutnya adalah ini peningkatan pelayanan di tingkat kecamatan khususnya mendukung keamanan teritorial dan Kapolres
Apa yang diberi ini? Ini polisi dengan tentara. Polisi sudah 4 mobil yang saya serahkan. Ya Pak. Pak, kenapa nih? Satu untuk Kapolsek Banawa, satu untuk Kapolsek Sukulir, satu untuk Kapolsek Balaisan, gitu. Satu untuk di Polres Staff. Dan dalam waktu singkat nanti 2 lagi saya serahkan. Satu untuk Kapolsek Sodo dan Polres Utara. Kenapa? Itu untuk pengamanan, untuk Kamtipmas. Saya bisa digunakan dalam rangka pelayanan untuk mengamankan masyarakat ini. Tidak cukup hanya untuk sipil saja mengamankan masyarakat ini, Bapak. Tapi dengan kekuatan-kekuatan mitra kerja kita. Dan apa di bawah ini? Dan Ramil mana nanti dikasih? Saya sampaikan sampai Dandim, berikan kepada Dan Ramil yang jangkauannya luas. Masyarakat tadinya mau turun untuk mau kocok-kocok di pinggir jalan, sembunyi-sembunyi, tidak berani lagi dia. Tadinya mau ambil minuman botol-botol di sebelah-sebelah, di belakang-belakang. Nanti bapak-bapak tanya saya Pak Ibu Kadis, Ibu Dokter. Semua itu untuk kepentingan masyarakat dalam rangka merealisasikan semua program-program itu. Tuh. Artinya pusatnya laut, gitu. Pusatnya laut di situ. Nah, bahwa dia sudah pernah dari situ, bikin sertifikasinya. Tapi semuanya sarana prasarana jalan, jembatan dan sebagainya harus diperbaiki dulu. Biar indah ini, sehingga nyaman orang-orang, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa berjualan, bisa ramai. Nah, di mana tempat-tempat wisata itu akan mereka kunjungi. Tidak usah kita takut dengan orang-orang yang barat datang kemari. Mereka juga kalau dikasih tahu, boleh datang sini, celana kasih panjang sedikit. Dia juga pasti mau, Bapak. Di sini ada berjualan, jual kue, jual ikan. Apalagi Pulau ini adalah tempat pusat ikan yang selalu jual di pinggir jalan itu. Nah, begitu nanti. Ini sudah terpenuhi. Kemudian yang berikut pembangunan pasar. Pembangunan pasar ada beberapa kecamatan Pak Kadis yang sudah berapa kecamatan, Pak? Hampir seluruh kecamatan sudah ada pasar desa. Bahkan ada pasar modern. Ini berarti sudah terpenuhi. Tuh, yang berikutnya adalah ada yang namanya mengaktifkan kembali pelabuhan. Ini kita mengaktifkan kembali pelabuhan Donggala, kembalikan fungsinya menjadi pelabuhan penumpang. Pelabuhan Pantoloan menjadi pelabuhan kontainer. Ini sudah prosesnya sudah jalan, tinggal satu kita tunggu route. Kalau sudah tunggu route, kalau route sudah ada, sudah beroperasi, operasi. Kapalnya sudah ada satu kapal. Ya, satu sudah ada bersandar di pelabuhan, mereknya Gunung Jati. Yang satu sementara dalam perjalanan, 2 nanti bersandar di pelabuhan itu untuk menghubungkan Donggala dengan pantai barat. 1 kapal penumpang, 1 kapal barang, gitu. Luar biasa itu. Ini sudah terpenuhi. Tidak muluk-muluk yang dinikmati satu. Tambah keamanannya supaya dia sudah berjaga ini. Kalau perlu ini pagar sedikit. NCK-nya nanti. Kalau sudah NCK, nah di sulu-sulu sana sudah ada nanti rumah-rumah huni, rumah-rumah untuk sementara, apa kotek-kotek. Orang pasti sudah mulai sewa-sewa. Tuh. Tadinya masih di pinggir laut, dia sudah mulai naik di atas. Seperti itu. Jadi sudah akan begitu jadinya nanti Bapak Ibu. Daerah ini akan jadi ramai. Nah, makanya kepada seluruh masyarakat Pulau Lu, saya minta untuk betul-betul ramah, tertib, kemudian santun. Itu Pak Kadis. Jadi jangan kita nanti orang datang kemari dengan baju yang bagus, kita di sini tidak pakai baju. Selamat lebaran seluruh sopir Kapolda, Pak Camat Banawa, asisten dan staf ahli, dan juga dari pimpinan dan sopir. Ini yang kedua kali Pak.
Yang kemarin kan di Kemarin Rumah di Putih. Pak Asisten dan Bapak Staf Ahli. Pak. Ibu Kadis Kesehatan. Kalau ada. Tempat Intang. Melanjutkan dengan pengguntingan pita. Pengguntingan pita. Coba dua ini. Ya. Apa yang Pak operatornya? Kasih jalan. Yang mana operatornya? Kita? Sementara. Isinya. Oh, Itu kepala yang kita bina kemarin. Iya, Pak. Terima kasih kesempatan melapor sekalian. Berarti di sana harus dijaga yang ada di sini, Pak. Oh itu bagus. Anggapan. Ini sudah melalui Pemeriksaan laboratorium. sudah Pak. Bukan. Enggak ada dia punya anu. Darah itu, Pak. Iya. Bersih ya? Tidak berasa, Langsung. tidak berasa. Tidak. Aslinya sudah kayak air zam-zam. Iya betul ya, Iya. betul. Rasanya apa? Ini salah satu wujud dari kepedulian dan perhatian pemerintah Kabupaten Donggala kepada masyarakat yang ada di pesisir pantai, yang memang rata-rata masyarakat di pesisir pantai itu tidak punya air, dan ini sudah terantisipasi. Kita sudah buktikan pertama lalu di Pulau Maputi, kita juga sudah bangun seperti ini dan sampai hari ini dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua ini di Dusun Kulolu, Kelurahan Ganti, ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Perubahan penyulingan air laut menjadi air tawar. Nah, yang disebut dengan desalinasi. Desalinasi itu. Ini luar biasa. Jadi artinya ada manfaatnya buat masyarakat. Jadi bukan cuma manfaat untuk dimanfaatkan diminum, tapi benar-benar juga bisa untuk membuka ekonomi rakyat. Karena dari sejumlah air yang ada ini sudah digalungkan, ini sudah bisa dipasarkan. Jadi per galung agak di bawah sedikit dari yang ini ya, Rp3.000. Jadi perkembangan ke depan ada ya, ke depan nanti akan kita persiapkan membangun koperasi, koordinasi dengan dinas koperasi untuk membangun, biar mereka sudah dapat pelayanan 9 bahan pokok. Nah, karena di sini juga ada ikan. Masyarakat di sini kan masyarakat nelayan yang selama ini dipasarkan di Kelurahan Ganti. Nah, setiap hari non-stop dan hasilnya banyak. Nah, jadi mereka menjual, kemudian hasil penjualannya dia sudah belikan semen, bisa dia belikan yang namanya besi, sudah bisa membeli bahan-bahan bangunan, dia sudah bisa membangun dia punya rumah. Nah, ini kan merubah nasib masyarakat ini.
Al-Quran juga sudah mengatakan begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah. Ini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, ingin merubah nasibnya mereka. Tuh. Pada masyarakat terutama yang ada di pinggir laut. Terkait tadi Bapak katakan foto tentang wisata ini menyangkut Donggala kota wisata. Ya, memang kita 2016 ini kita nanti mempersiapkan setelah semua terbangun. Ini termasuk yang saya bilang tadi ada anjungan, kemudian sungai sudah dikru, kemudian drainase sudah terbentuk, kemudian jalan sudah dibeton dan sebagainya. Kita perkirakan Oktober November kita canangkan Donggala menjadi kota wisata. Nah, ini salah satunya perangkat pendukung dari Dinas Perikanan Kelautan dengan membuat membangun fasilitas berupa penjulingan air untuk kebutuhan masyarakat wisata. Ketika dia nanti datang kemari berkunjung, dia akan melihat itu. Nah, ini semua sudah harus dibuka. Tinggal masyarakatnya saya minta kepada mereka itu untuk membersihkan pantai-pantai ini. Jangan ada sampah-sampah. Jadi kasihlah masyarakat sendiri yang membersihkan itu. Lalu kedua, masyarakatnya juga harus ramah. Masyarakatnya juga harus santun. Nah, karena kita memang dirangkaikan dengan pencanangan Donggala menjadi kota wisata ini, maka semua harus kita perbaiki. Ya, namanya baru mau membangun, baru mau mulai ini harus kita memang mengharapkan kepada tanggung jawab masyarakat itu harus ada. Nah, begitu juga dengan komunitas. Ini pipanya diambil dari Ada sumur Pak. dalam. Terus proses pengeluaran dari dalam itu air yang Masuk lagi ke pipa ini. Ini kan ada pembuangan di belakang. pembuangannya. Nah, itu yang bagaran itu. Itu yang garam ya. Lagi kalau jadi garam air mudik ya. Kalau kita mau kita bikin garam rata. Ini pakai ya. Apa matesis? Pakai batu ya, pakai murah. Lalu sering lakukan kita. Jadi ini taruh di mengendap air yang bersih. Ini sudah asli garam. Karena ini keluaran garam asli. Kalau saya dicarikan lagi teknologinya ini. Ada namanya garam apa itu yang dikembangkan Pak Gosal, waktu kita kembangkan dengan perindak dulu. Iya, Pak. Ini panelnya. Ini kan tenaga surya. Iya, ini kan tenaga surya. Dengan perikanan. Ikan dan kelautan untuk pemanfaatan saringan ini limbah air laut itu dijadikan garam. Jadi di situ nanti petak. Ada lagi dijual masyarakat. Ya, garam industri sudah. Nah, itu yang Pak Lurah bicarakan dalam waktu singkat. Biar ya bisa dia bersih. Nah, jadi masyarakat inilah Jumat bersih kayak apa Bapak Anu kan? Nah, kalau sudah bersih Pak, masyarakat dari jauh akan datang. Rencana saya dengar penerjemah saya di Ya di kantor kan. diganti sana. Bisa siapkan perahu-perahu nelayan yang untuk bisa akan jadi tempat yang ramai. Indahnya di sana. Jalan sini ya, sini. Semua. Kota. Nah, semua sini. Jalan.